Ketika bicara soal scene balap liar di Jepang, mata semua orang tertuju ke Wangan. Karena Wanganlah yang dapat exposure lebih dengan dibuatkan beberapa video dokumenter oleh Option, kemudian film, manga, anime, hingga seri game yang udah nggak terhitung lagi jumlahnya. Tapi, ada satu arena lain yang lebih ekstrim dari Wangan, apalagi arena Kanjo. Arena balap liar ini terkenal dengan deretan supercar yang tiap malam rutin warawiri di sepanjang ruas jalannya. Dan hampir selalu jadi arena berdarah yang chaos di malam minggu. Arena balap liar yang dimaksud adalah Tomei Expressway. Tomei Expressway atau bahasa Jepangnya Tomei Kosokudoro merupakan jalan bebas hambatan yang menghubungkan Tokyo dengan Nagoya dengan total panjang 346 km yang mulai dioperasikan pada tahun 1968. Lintasan Tomei juga dikenal dengan sebutan jalur E1 menurut penomoran jalan bebas hambatan di Jepang. Tomei Expressway juga terhubung dengan Shuto Expressway sebagai bagian dari jaringan jalan bebas hambatan nasional di Jepang. Dan seperti yang kalian tahu, di siang hari Tomei Expressway adalah jalan bebas hambatan biasa yang membantu orang-orang untuk berpindah dari Tokyo menuju kota-kota besar di pesisir timur Jepang hingga Nagoya, dan sebaliknya. Tapi ketika malam hari, semuanya berbeda 180 derajat. Jam 11 malam di Tomei, terdengar deru mesin yang saling bersahutan satu sama lain. Bersambut dengan suara dari penonton yang terlihat semakin sesak memadati pinggir lintasan. Sepertinya akan ada balapan besar di Tomei. Hal ini udah jadi pemandangan umum di Tomei pada era 80-an. Penggunaan Tomei Expressway sebagai arena balap liar udah dimulai dari awal 70-an. Jauh lebih tua daripada arena Wangan. Dan merupakan salah satu arena balap liar tertua di Jepang selain Joban Expressway yang berada di bagian utara Tokyo. Balapan di area Tomei Expressway sendiri dimulai dari Ebina Service Area di Prefektur Kanagawa dan finish di Exit Seta di perbatasan antara Tokyo dengan Kawasaki, melewati lintasan yang panjangnya sekitar 25 km. Balapan di Tomei Expressway mencapai puncak popularitasnya pada era 80-an. Karena pada era itu banyak Kaido Resa dengan tim-tim balapnya yang diisi dengan mobil-mobil yang seharusnya cuma jadi garage queen. Tim-tim balap liar kala itu masih terbagi ke dalam dua sisi. Ada tim yang hanya menerima anggota dengan mobil JDM, dan ada pula yang hanya menerima anggota yang memakai mobil import. Dan di masing-masing sisi itu, mayoritasnya merupakan tuner house yang punya struktur mirip dengan tim profesional. Mereka punya pembalap, mobil, mekanik, dan beberapa teman dekat yang turun balap dengan nama bengkel mereka. Sisanya adalah tim balap yang beranggotakan orang-orang yang ngegarap mobilnya di bengkel yang berbeda tapi tergabung dalam satu tim karena ada tujuan yang sama dan jenis mobilnya sama. Contohnya ada Tops Racing Team yang merupakan tim dengan anggotanya semuanya memakai mobil De Tomaso Pantera. Kemudian ada tim Tokyo Group Shadow, Autobahn Racing, Porsche Club, Over 220 Club, REA Mimiya Racing Team, dan yang paling terkenal adalah American Car Club dan The Midnight Club. Tim yang disebutkan di atas bukan tim kelas teri yang cuma modal knalpot kenceng doang, tapi mereka merupakan sekumpulan car entusias yang menaruh ratusan ribu hingga jutaan yen untuk memodifikasi mobil kesayangan mereka. Dan karena modifikasinya yang memang gila, mayoritas dari mereka udah pernah ngerasain panasnya aspal lintasan Yatabe dari tahun 1981 hingga 1986. Dan raja dari lintasan Tomei kala itu adalah sebuah Pontiac Firebird warna biru dengan senjata berupa mesin V8 7,4 liter bertenaga 540 horsepower milik ketua American Car Club yaitu Okawasan. Tapi Firebirdnya Okawasan tidak melenggang sendirian di Tomei. Ia punya beberapa lawan berat seperti Porsche 930 RSR yang dimodif ala-ala Slannos dari tim Autobahn Racing yang beberapa partnya terlihat mirip dengan mobil balap Porsche 934. Dan lawan terberatnya yang terakhir adalah De Tomaso Pantera yang dijuluki The Devil's Car milik Gary Aran Mitsunaga,
yang dikenal sebagai mobil korekan yang menembus 300 km per jam untuk pertama kalinya di Jepang, yang udah kita bahas di beberapa video sebelumnya. Gary Aran Mitsunaga merupakan seorang Hawaii keturunan Jepang yang dikenal sebagai legenda drag race dan top speed racing di Jepang. Dia sendiri merupakan pegawai perusahaan Harman Kardon yang ditempatkan di Tokyo mulai tahun 1975 pada bagian sales. Dan karena prestasinya, ia naik jabatan jadi sales manager. Balik masalah balapan di Tomei, selain diisi dengan mobil super kencang, juga diisi dengan deretan mobil dengan modifikasi yang bikin mata melotot. Nggak lain dan nggak bukan adalah modifikasi ala-ala Bosozoku. Bosozoku juga ada di Tomei dan sesekali rolling. Tapi mereka hanya sekedar rolling, nggak sampai kebut-kebutan atau bahkan balapan dengan Kaido Resa yang lain. Bicara soal balapan, sebenarnya mereka nggak selalu balapan kayak di film-film. Sama seperti di Wangan, mereka lebih banyak jalan-jalan santai atau mencoba untuk nge-push mobilnya untuk meraih top speed tertinggi, tapi tetap memperhatikan situasi. Dan sisanya juga ada yang balapan melawan Kaido Resa lain untuk meraih popularitas yang lebih tinggi. Puncak kegilaan dari Tomei Expressway terjadi pada akhir 70-an hingga pertengahan 80-an. Di mana pada kala itu di malam minggu, ada ratusan hingga ribuan Kaido Resa yang turun di Tomei. Keadaan makin diperparah dengan penonton yang membludak di titik kumpul di Ebina Service Area hingga penonton yang nekat nonton di pinggir jalan. Akibatnya banyak insiden yang terjadi. Beberapa di antaranya bahkan memakan korban jiwa beberapa penonton. Selain itu, kecelakaan yang terjadi akibat tenaga mobil yang terlalu buas untuk lintasan Tomei juga banyak. Insiden yang paling terkenal adalah insiden mengenaskan yang terjadi pada tanggal 28 November 1981. Korbannya adalah Gary Aran Mitsunaga dengan panteranya yang dijuluki The Devil's Car. Insiden itu hanya terjadi beberapa hari setelah pengukuhannya sebagai mobil korekan pertama yang berhasil menembus kecepatan 300 km per jam di Jepang. Sebelumnya, ia sudah diperingatkan oleh Kunimitsu Takahashi selaku test driver dari The Devil's Car di Yatabe untuk tidak membawa mobil ini di jalan raya secara sembarangan. Tapi Mitsunaga-san tidak mendengarkan dan bersikukuh untuk menembus angka top speed sebesar 200 miles per hour atau 320 km per jam di Tomei. Dan percobaan itu menumbalkan dirinya sendiri. Sebagai akibat dari banyaknya insiden yang terjadi di Tomei, kepolisian Jepang makin serius untuk menindak segala jenis pelanggaran di Tomei Expressway. Dan bagusnya hal itu berhasil untuk menghentikan kegiatan ilegal di Tomei Expressway. Namun, para Kaido Resa justru pindah ke Wangan.